Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fafianggreni dari NPM 1903 10 134. Saya dari program studi Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang adsorpsi isotermal. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita membahas tentang adsorpsi isotermal, kita akan membahas terlebih dahulu tentang proses adsorpsi. Jadi, proses adsorpsi merupakan proses penyerapan molekul dari suatu materi pada permukaannya. Proses ini akan menyebabkan zat yang awalnya menyebar ke seluruh lingkungannya menjadi terkumpul dan terikat pada satu media adsorpsi. Nah, di dalam proses ini terdapat dua istilah. Istilah yang pertama ada adsorbat, yaitu merupakan materi yang teradsorpsi, dan yang kedua ada adsorben, yaitu adalah materi yang mengadsorpsi. Untuk jenis-jenis dari adsorpsi terdapat dua jenis. Jenis yang pertama yaitu adsorpsi fisis atau adsorpsi van der Waals. Adsorpsi fisis ini adalah apabila adsorbat melekat pada permukaan hanya melalui interaksi van der Waals atau interaksi intermolekuler yang lemah. Dan jenis yang kedua ada adsorpsi kimia. Adsorpsi kimia adalah apabila molekul melekat pada permukaan melalui pembentukan ikatan kimia yang kuat, dapat berupa ikatan kovalen antara adsorbat dan permukaan adsorben. Nah, selanjutnya untuk pengertian adsorpsi isotermal adalah hubungan kesetimbangan isoterm adsorpsi, yaitu hubungan antara jumlah adsorben yang teradsorpsi pada adsorben dengan tekanan untuk media gas dan pada konsentrasi untuk cair pada suhu yang konstan. Untuk kurva adsorpsi di sini ada 5 kurva. Untuk kurva yang pertama, pada kurva ini jumlah adsorbat akan meningkat relatif lebih cepat dengan naiknya tekanan dan konsentrasi dan akan semakin lambat saat permukaan itu tertutup oleh molekul adsorbat. Untuk kurva yang kedua dan yang ketiga, pada kurva ini merupakan tipe multimolekuler dan multilayer, yaitu merupakan molekul ganda. Dan untuk kurva yang keempat dan kelima, pada kurva ini merupakan tipe multilayer, yaitu pembentukan saluran hanya ada satu lapis molekul saja. Nah, di dalam persamaan adsorpsi isotermal itu ada dua persamaan. Untuk persamaan yang pertama ada persamaan Freundlich. Nah, menurut Freundlich di sini, jika Y adalah berat zat terlarut dan adsorben dan C adalah konsentrasi zat terlarut di dalam larutan, maka persamaannya akan menjadi X per M akan sama dengan K kali C pangkat N, di mana X merupakan berat adsorban, M merupakan massa adsorben, C merupakan konsentrasi zat, dan NK merupakan tetapan empiris. Dari persamaan tersebut, nilai N dan K dapat ditentukan, di mana untuk nilai N didapat dari gradien persamaan, sedangkan untuk nilai K didapatkan dari interseptnya. Nah, slope N di sini adalah indikator dari energi dan macam-macam energi yang berhubungan dalam proses adsorpsi. Untuk intercept atau K mengindikasikan kapasitas serapan, di mana jika semakin besar nilai K, maka semakin besar aktivitas adsorben terhadap adsorban. Dengan demikian, adsorben dengan luas permukaan yang besar akan memiliki nilai K yang besar pula. Persamaan ini tidak berlaku apabila adsorbat terlalu tinggi. Nah, untuk persamaan yang kedua adalah persamaan Lammuir, di mana di sini mendefinisikan bahwa kapasitas adsorpsi maksimum terjadi apabila adanya lapisan tunggal di dalam adsorbat di permukaan adsorben. Untuk persamaannya yaitu X per M akan sama dengan alfa kali C per 1 plus beta kali C, atau C per X per M akan sama dengan 1 per alfa plus beta kali C per alfa, di mana X di sini merupakan berat zat yang diadsorpsi, M merupakan berat adsorben, C merupakan konsentrasi zat. Nah, jika adsorpsi melibatkan proses penyerapan tunggal, maka kurva C per X per M versus C akan berupa nilai linear. Nah, kurva tersebut, nilai B per alfa
dapat ditentukan dari nilai gradiennya, sedangkan untuk nilai 1 per alfa ditentukan dari interseptnya. Teori Langmuir ini hanya berlaku pada larutan dengan konsentrasi yang rendah atau dengan konsentrasi yang encer. Untuk perbedaan dari persamaan Langmuir dan Freundlich ini adalah pada metode isotermal Langmuir merupakan suatu proses adsorpsi satu lapis saja, yaitu biasa disebut monolayer atau jumlah situs aktif yang ada dalam adsorben mengabsorpsi adsorbat dengan jumlah yang sama. Sedangkan untuk persamaan isoterm Freundlich menggambarkan suatu proses adsorpsi multilayer sehingga lebih berinteraksi secara fisisopsi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi, untuk faktor yang pertama yaitu macam-macam adsorbat. Macam-macam adsorbat di sini ada 3. Yang pertama ada adsorban polar. Contohnya adalah alumina. Yang kedua adalah adsorben nonpolar. Contohnya adalah silika. Dan yang ketiga ada adsorben basa. Contohnya adalah magnesia. Untuk faktor yang kedua adalah macam-macam dari adsorbat, yaitu jika zat yang diadsorpsi merupakan elektrolit, maka adsorpsi akan berjalan lebih cepat dan hasil adsorpsi lebih banyak jika dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Untuk faktor yang ketiga ada konsentrasi masing-masing zat, yaitu jika konsentrasi semakin besar, maka jumlah solut yang teradsorpsi juga akan semakin besar. Untuk faktor yang keempat ada luas permukaan, di mana jika semakin luas permukaannya adsorben, maka adsorpsi akan berjalan semakin besar, karena kemungkinan zat yang menempel pada permukaan adsorben juga akan bertambah banyak. Untuk faktor yang kelima ada tekanan, di mana jika tekanan diperbesar, molekul-molekul adsorbat akan lebih cepat teradsorpsi, akibatnya jumlah adsorben yang terserap juga akan bertambah lebih banyak. Nah, faktor yang selanjutnya ada daya larut terhadap adsorben. Jika daya larutnya tinggi, maka proses absorpsi akan terhambat karena gaya untuk melarutkan solut atau adsorbat akan berlawanan dengan gaya tarik adsorben terhadap adsorbat. Faktor yang selanjutnya adalah koadsorpsi, di mana suatu adsorben yang telah mengabsorpsi akan mempunyai daya absorpsi yang lebih besar lagi daripada daya absorpsi yang semula. Untuk pengaplikasian absorpsi di sini ada yang pertama adalah pada pewarnaan pakaian, yaitu pada pewarnaan kain di baju yang kita pakai sehari-hari, kain diwarnai dengan zat pewarna dengan proses pencelupan. Nah, sebelum kain dicampurkan itu, kain dicampur terlebih dahulu dengan garam sebelum dicelupkan ke zat pewarna, sehingga menghasilkan suatu koloid dan kain tersebut akan lebih mudah untuk menyerap pewarna pada kain tersebut. Untuk aplikasi yang kedua, ada pada penyaringan polusi kendaraan bermotor, yaitu dengan menggunakan adsorben, biasanya itu menggunakan karbon aktif, maka mampu menyerap gas CO, NO, NOx, dan SO2 dan dapat digunakan sebagai salah satu teknologi tepat guna untuk mengurangi polusi kendaraan bermotor. Untuk pengaplikasian yang ketiga ada pada penjernihan air, di mana air bersih merupakan kebutuhan semua masyarakat. Nah, oleh karena itu, masyarakat biasa menyaring air keruh sebelum digunakan. Bahan kimia yang digunakan yaitu biasanya karbon aktif dan tawas. Karbon aktif mempunyai luas permukaan yang sangat besar, sehingga untuk daya absorpsinya pun akan semakin kuat. Karbon aktif juga mengabsorpsi bau, rasa, warna, dan beberapa zat organik yang terkandung di dalam air keruh tersebut. Untuk pengaplikasian yang keempat ada pada pemutihan kristal gula tebu. Gula pasir dapat diperoleh dari tebu dengan cara kristalisasi. Batang tebu dipotong, dihancurkan, dan akhirnya diperas sehingga diperoleh larutan gula. Selanjutnya, larutan tersebut disaring dan diuapkan sehingga terbentuk kristal berwarna kecoklatan. Nah, untuk memutihkan kristal gula tersebut dapat dimanfaatkan zat adsorpsi dengan melarutkannya ke dalam air panas, lalu dialirkan ke sistem koloid berupa larutan kristal halus berpori. Akhirnya, warna kecoklatan tersebut akan diserap dan diperoleh warna kristal gula yang semakin lebih putih lagi.
Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang absorpsi isotermal. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.